CyanogenMod bukan lagi sekedar proyek sampingan. Dengan lebih dari 10 juta pengguna terdaftar, CM telah menjadi distro Android terbesar di dunia. Fitur-fitur ikonik mulai bermunculan. Ingat Theme Engine? Di saat pengguna iPhone hanya bisa mengganti wallpaper, pengguna CM bisa mengubah seluruh tampilan sistem, mulai dari ikon hingga animasi boot. Tahun 2008 hingga 2010 adalah era Wild West bagi industri smartphone. Saat itu, Android bukanlah raksasa seperti sekarang. Ia masih dianggap anak bawang dibanding iOS yang elegan atau BlackBerry yang dominan di pasar bisnis. Namun, Android punya satu janji, open source. Sayangnya, janji itu dirusak oleh produsen ponsel dan operator seluler. Anda mungkin ingat saat membeli ponsel HTC atau Samsung versi awal. Anda dipaksa menggunakan aplikasi bawaan yang tidak bisa dihapus, performa yang lambat setelah 1 bulan pemakaian, dan yang paling parah, tidak ada update perangkat lunak. Jika Google merilis fitur baru, Anda harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan membeli ponsel baru untuk merasakannya. Di tengah rasa frustrasi kolektif inilah, seorang pria bernama Steve Kondik melakukan sesuatu yang radikal. Dia tidak menunggu Google. Dia mengambil kode sumber Android, membedahnya, dan membangun versinya sendiri. Versi yang lebih cepat, lebih bersih, dan sepenuhnya milik pengguna. Inilah lahirnya CyanogenMod. Semuanya dimulai di forum XDA Developers. Steve Kondik dengan username Cyanogen merilis firmware modifikasi untuk HTC Dream atau T-Mobile G1. Awalnya, ini hanya proyek hobi untuk mengoptimalkan kernel Linux agar hardware terbatas pada saat itu bisa bekerja maksimal. Namun, dunia melihat potensi yang berbeda. CyanogenMod bukan sekedar sistem operasi. Ia adalah simbol kebebasan. Mengapa kita harus menerima batasan dari pabrikan jika kita bisa melampauinya? Keberhasilan CM memicu gelombang pengembang dari seluruh dunia. Mereka bekerja di zona waktu berbeda, tanpa kantor, tanpa gaji, hanya demi satu tujuan, memastikan hardware lama tetap relevan. Ini adalah era di mana routing dan flashing ROM menjadi ritual wajib bagi setiap pemilik Android. Memasuki tahun 2013, CyanogenMod bukan lagi sekedar proyek sampingan. Dengan lebih dari 10 juta pengguna terdaftar, CM telah menjadi distro Android terbesar di dunia. Fitur-fitur ikonik mulai bermunculan. Karena popularitasnya yang meledak, Steve Kondik mengambil langkah besar yang kontroversial. Mendirikan Cyanogen Inc. investasi jutaan dolar masuk dari Silicon Valley. Kurt McMaster bergabung sebagai CEO dengan gaya bicara yang agresif. Ambisi mereka berubah, dari sekadar modifikasi menjadi penantang Google. McMaster bahkan pernah berucap, "Kami sedang menodongkan pistol ke kepala Google." Mereka ingin menciptakan versi Android yang bebas dari layanan Google, yang mereka sebut sebagai Android yang terbuka sepenuhnya. Puncaknya adalah peluncuran OnePlus One, sebuah ponsel flagship killer yang menjalankan Cyanogen OS. Itu adalah masa keemasan. Produk itu terjual jutaan unit, dan semua orang merasa bahwa masa depan Android ada di tangan Cyanogen, bukan Google. Namun, kesuksesan membawa racun. Ambisi korporat Cyanogen Inc. mulai berbenturan dengan nilai-nilai komunitas open source yang membesarkannya. Bencana dimulai di India. Tanpa memberitahu OnePlus, Cyanogen Inc. menandatangani kesepakatan eksklusif dengan brand lokal bernama Micromax. Ini secara efektif melarang OnePlus menjual ponsel dengan software Cyanogen di India. Pengkhianatan ini merusak hubungan mereka dengan OnePlus secara permanen dan mencoreng nama baik Cyanogen di mata dunia. Masalah internal semakin parah. Kurt McMaster dianggap terlalu arogan dalam pendekatannya ke mitra industri. Sementara itu, Google tidak tinggal diam. Mereka mulai memperketat aturan Google Play Services,
membuat Android versi CM semakin sulit untuk bersaing secara fungsional tanpa aplikasi Google. Satu persatu pengembang inti mengundurkan diri. Komunitas mulai merasa bahwa CyanogenIn hanya memanfaatkan kerja keras sukarela mereka untuk keuntungan komersial. Pada akhirnya, Steve Kondik sendiri tersingkir dari posisi kepemimpinan. Pada 24 Desember tahun 2016, sebuah pengumuman singkat muncul di blog resmi mereka. Semua layanan Cyanogen dan Nightly Builds akan dihentikan selamanya. Itu adalah hadiah Natal paling menyedihkan bagi jutaan penggemar Android di seluruh dunia. CyanogenMod mati secara nama, tapi kodenya tidak pernah benar-benar hilang. Hanya dalam hitungan hari setelah penutupan, komunitas langsung bergerak cepat melakukan forking pada kode sumber terakhir. Mereka menamainya Lineage OS. Lineage OS membawa semua semangat CM, tanpa bloatware, mengutamakan performa, dan memberikan nafas baru bagi ponsel lama. Jika hari ini Anda masih bisa menggunakan Android 14 di ponsel keluaran tahun 2016, Anda berhutang budi pada warisan CyanogenMod. CyanogenMod mengubah wajah Android selamanya. Ia memaksa Google untuk menjadi lebih baik. Ia memaksa Progel untuk memperhatikan privasi dan kustomisasi. Dan yang terpenting, ia membuktikan bahwa kekuatan komunitas bisa mengguncang raksasa teknologi. Legenda itu mungkin sudah beristirahat, namun setiap kali Anda menarik bilah notifikasi atau mengatur izin aplikasi, ingatlah bahwa ada potongan kecil kode dan semangat Steve Kondik di sana. Terima kasih telah menemani perjalanan nostalgia ini. Jangan lupa klik like jika Anda pernah merasakan sensasi boot loop demi memasang CyanogenMod. Sampai jumpa di kisah teknologi selanjutnya.